Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan latihan soal UTS atau PTS, UAS, dan juga PAS mata pelajaran IPS tema 6 kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Kemudian jangan lupa juga selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, cinta kepada orang tua, kemudian cinta kepada bangsa dan negara. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 6 Agustus 1945, D. 9 Agustus 1945. Tentu jawaban yang benar adalah B. 17 Agustus 1945. Kemudian soal yang kedua. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani. Proklamatio yang memiliki arti A. Pemberitaan surat kabar, B. Pengaduan resmi, C. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat, D. Sumber berita terpercaya. Tentu jawaban yang tepat adalah C. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Oke teman-teman, soal yang ketiga. Di bawah ini makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, kecuali A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, B. Sebagai awal terbentuknya NKRI, C. Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial jadi hukum nasional dan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur, D. Sebagai kemunduran jiwa patriotisme bangsa. Tentu jawaban yang benar adalah D. Sebagai kemunduran jiwa patriotisme bangsa. Kemudian soal yang keempat, yang menyampaikan bahwa pemerintah Jepang setuju memberi kemerdekaan kepada Indonesia di kota Dalat, Vietnam pada tanggal 11 Agustus 1945 adalah A. Marsikal Terauchi, B. Muhammad Hatta, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Ahmad Subarjo. Jawaban yang benar adalah A. Marsikal Terauchi. Oke teman-teman, kemudian soal yang kelima. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, D. 15 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah C. 15 Agustus 1945. Kemudian soal yang keenam. Faktor yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu adalah A. Karena terbentuknya BPUPKI, B. Adanya peristiwa Rengas Dengklok, C. Karena adanya perbedaan golongan tua dan golongan muda, D. Dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Tentu jawaban yang benar adalah D. Dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Kemudian soal yang ketujuh, yang mengetahui berita kekalahan Jepang dari radio, kemudian menemui Bung Karno dan Bung Hatta serta mendesak pemimpin bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah A. Laksamana Muda Maeda, B. Sultan Syahrir, C. Sayuti Melik, D. Sukarni. Jawaban yang benar adalah B. Sultan Syahrir. Kemudian soal yang kedelapan, alasan dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda adalah A. Mendesak supaya proklamasi segera diumumkan sebelum Jepang mempengaruhi Indonesia, B. Adanya peristiwa perjanjian Linggarjati, C. Adanya peristiwa perjanjian sekutu dan Indonesia, D. Jepang semakin jaya pasca bom atom diledakkan. Jawaban yang benar adalah A. Mendesak supaya proklamasi segera diumumkan sebelum Jepang mempengaruhi Indonesia. Kemudian soal yang ke-9.
tokoh yang menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok adalah A. Muhyamin, B. Ahmad Subarjo, C. Yusuf Kunto, D. Supomo. Jawaban yang benar adalah B. Ahmad Subarjo. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-10. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan di rumah A. Sultan Syahrir, B. Sayuti Melik, C. Laksamana Muda Maeda Tadasi, D. Ir Soekarno. Jawaban yang benar adalah C. Di rumah Laksamana Muda Maeda Tadasi. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini adalah tokoh yang merumuskan naskah proklamasi kecuali A. Latif Hendra Ningrat, B. Ir Soekarno, C. Drs Muhammad Hatta, D. Ahmad Subarjo. Tentu jawaban yang benar adalah A. Latif Hendra Ningrat. Kemudian soal yang ke-12 yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Sayuti Melik, B. Yusuf Kunto, C. Soekarni, D. Darwis. Jawaban yang benar adalah C. Soekarni. Kemudian soal yang ke-13, teks proklamasi diketik oleh A. Sayuti Melik, B. Yusuf Kunto, C. Soekarni, D. Darwis. Tentu jawaban yang benar adalah A. Diketik oleh Sayuti Melik. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Peristiwa pembacaan teks proklamasi berlangsung di kediaman Bung Karno di Jalan A. Ahmad Yani, Jakarta, B. Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, C. Jalan Asia Merdeka Timur, D. Jalan Patimura nomor 11. Jawaban yang benar adalah B. Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian soal yang ke-15. Pada peristiwa proklamasi, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh A. Wikana dan Darwis, B. Khairul Saleh dan Yusuf Kunto, C. Rajiman dan Suhud, D. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Jawaban yang benar adalah D. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Kemudian soal yang ke-16. Sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta yang menghasilkan keputusan berikut kecuali A. Mengesahkan UUD 1945, B. Menetapkan presiden dan wakil presiden yaitu Ir Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta, C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, D. Membentuk pencari fakta penculikan Rengas Dengklok. Tentu jawaban yang benar adalah kecuali D. Membentuk pencari fakta penculikan Rengas Dengklok. Kemudian soal yang ke-17. Di bawah ini upaya yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia kecuali A. Menghargai jasa para pahlawan, B. Mengikuti upacara kemerdekaan, C. Rajin beribadah sesuai agama yang dianut, D. Saling membeda-bedakan antara suku dan agama. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Kecuali saling membeda-bedakan antara suku dan agama. Kemudian soal yang ke-18. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap bangsa yang pernah dijajah. Kemerdekaan diraih dengan sangat sulit. Oleh sebab itu, di bawah ini upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan kecuali A. Toleransi antar sesama manusia, B. Menerapkan dan mengamalkan nilai Pancasila, C. Memelihara persatuan dan kesatuan serta keamanan, D. Mempermasalahkan beragamnya bahasa di suatu bangsa. Tentu jawaban yang benar adalah D. Mempersalahkan beragamnya bahasa di suatu bangsa. Kemudian soal yang ke-19. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera
merupakan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat pada A. Undang-Undang, B. TAP MPR, C. Pembukaan UUD 1945, D. Buku Hukum Pidana. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian soal yang ke-20, sebagai warga negara kita harus A. Menjaga dan mengisi kemerdekaan, B. Sesuka hati dalam bertindak, C. Hanya memperdulikan diri sendiri, D. Cinta negara tapi menganggap buruk negara lain. Tentu sikap yang benar sebagai warga negara adalah A. Menjaga dan mengisi kemerdekaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-21. Ketahanan suatu bangsa dapat terjaga apabila masing-masing warga negara A. Membuat pagar rumah yang tinggi, B. Menutup semua pintu rumah, C. Mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada, D. Berbuat sesuai dengan keinginannya. Tentu jawaban yang tepat adalah C. Mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada. Kemudian soal yang ke-22. Sebagai siswa, kita harus dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dengan A. Menyerang negara lain, B. Menghancurkan negara lain, C. Melawan negara sendiri, D. Belajar dengan tekun sebagai generasi penerus. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Belajar dengan tekun sebagai generasi penerus. Kemudian soal yang ke-23 teman-teman. Tindakan positif yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan kecuali A. Menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, B. Belajar giat meraih cita-cita, C. Melestarikan kehidupan yang demokratis, D. Merusak keberagaman dan kebersamaan. Ya, tentu jawabannya adalah D. Merusak keberagaman dan kebersamaan. Kemudian soal yang ke-24. Berikut ini bukan merupakan cara menghargai jasa-jasa para pahlawan adalah A. Bersukaria menikmati kemerdekaan, B. Melanjutkan perjuangan pahlawan, C. Mewarisi semangat juang, D. Mendoakan amal perbuatannya. Tentu jawaban yang benar adalah A. Bersukaria menikmati kemerdekaannya. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-25. Sikap berikut ini yang tidak menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan adalah A. Rajin belajar, B. Menikmati masa muda dengan senang-senang, C. Mencintai kebudayaan nasional, D. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Tentu jawaban yang tepat adalah B. Menikmati masa muda dengan senang-senang, ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kali ini. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share, komen, dan like, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.